Kembali di channel Cerita Lisa. Kali ini Lisa akan membahas spoiler dari Donghua kesayangan kalian semua, Battle Truck the Heaven episode 131 yang akan tayang pada Sabtu 25 Januari besok. Namun sebelum masuk ke pembahasan spoilernya, sedikit Lisa ingetin dulu inti cerita dari episode sebelumnya. Dimana akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya menunggu, Xiaoyan kini benar-benar memulai misi penyelamatan gurunya dengan membawa kekuatan 5 Daosun di kelompoknya. Setelah memasuki wilayah pegunungan jiwa kematian, Tijian menyarankan kelompok Xiaoyan untuk menggunakan jalur darat agar tidak mudah terdeteksi oleh penjaga aula jiwa. Namun rupanya masalah lain pun muncul ketika kelompok Xiaoyan menggunakan jalur darat di mana mereka bertemu dengan koloni semut pemakan batu yang merupakan binatang paling berbahaya di seluruh wilayah pegunungan jiwa kematian. Beruntungnya Xian dengan sigap dapat menundukkan sang ratu semut dan bahkan meminta sang ratu untuk menunjukkan jalan menuju istana aula jiwa. Akhirnya di bawah petunjuk sang ratu semut, kelompok Xiaoyan pun kembali bergerak dengan cepat menuju ke markas aula jiwa. Lalu bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja gaskan ke videonya. Dengan dipandu Ratu Semut, akhirnya kelompok Xiaoyan pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju markas cabang aula jiwa. Setelah beberapa saat, Ratu Semut tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan gelombang sonik yang menyebabkan burung gagak hitam kecil jatuh dari pepohonan. Xian lantas menyampaikan burung hitam itu adalah mata-mata dari aula jiwa. Selama ada aktivitas yang mencurigakan mendekati markasnya, maka burung itu akan segera mengirim gelombang suara sebagai bentuk informasi ke kelompok penjaga lainnya. Oleh karenanya, Xian mengungkapkan penting untuk segera menyingkirkan burung itu sebelum penjaga aula jiwa benar-benar mengetahui posisi keberadaan kelompok mereka. Walaupun demikian, kewaspadaan tetap menyelimuti kelompok Xiaoyan saat mereka melanjutkan perjalanan. Sekitar 10 menit kemudian, Xiaoyan dan kelompoknya tiba di sebuah lereng tinggi dan curam di mana sebuah aula hitam raksasa seluas ribuan kaki berdiri megah di lembah. Tak salah lagi, bangunan yang diselimuti oleh kubah penghalang itu adalah markas cabang aula jiwa yang mereka cari. Xiaoyan pun segera bertanya pada Master Feng Zhongse terkait jumlah penjaga setingkat Daosun yang melindungi tempat itu. Feng Zhongse pun segera menyebarkan persepsi spiritualnya dan bisa merasakan adanya 5 aura tersembunyi yang berada di ranah Daosun, sementara sisanya adalah 10 ahli Daosong, di mana kuatnya penjagaan ini tetap sesuai dengan informasi yang dikumpulkan oleh Menara Pil sebelumnya. Setelahnya, strategi penyerangan pun mulai disusun, di mana setelah pelindung spasial dibuka, Xian akan melepaskan koloni semut pemakan batu untuk menyerang ahli lemah dari aula jiwa. Sementara Feng Xian, Tian Jian, Xiao Xian, dan Tian Huo ditambah dengan boneka iblis Xiaoyan akan menghadapi 5 elit Daosun yang ada di aula tersebut. Sementara itu, Xiaoyan akan langsung menerobos ke dalam markas aula jiwa untuk menyelamatkan Yalau. Feng Zhongse mengungkapkan agar Xiaoyan secepat mungkin membawa gurunya pergi begitu dia menemukannya, sebab tidak ada yang tahu bala bantuan seperti apa yang akan dikirimkan oleh aula jiwa ketika mengetahui markas mereka diserang secara tiba-tiba. Setelah memastikan semua persiapan selesai, Xiaoyan memberi arahan kepada Xian untuk membuka penghalang spasial untuk mengerahkan ribuan semut pemakan batu ke dalam markas cabang aula jiwa. Xian, 问问他魂殿的消息。 Xiaoyan tersenyum puas melihat gelombang semut menyerbu lembah, lalu segera melangkah memasuki celah spasial untuk memulai operasi penyelamatan yang telah direncanakannya selama bertahun-tahun.
Sementara itu, jauh di dalam markas besar di sebuah ruangan yang luas, terlihat Yalao terjerat dengan rantai hitam pekat yang melilit pergelangan tangannya. Namun tidak berselang lama, dia segera membuka mata dan merasakan aura yang sangat-sangat familiar telah datang mendekat. Rasa bangga pun seketika terlintas di hatinya. Bagaimana bocah nakal yang dulu sering merepotkannya kini benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, tepatnya di luar istana Aula Jiwa, kekacauan besar tengah terjadi membuat para penjaga begitu panik saat mereka mendapatkan serangan tiba-tiba dari koloni semut pemakan batu. Dengan kebingungan, mereka bertanya-tanya bagaimana makhluk itu bisa menembus pelindung spasial. Di tengah gemburan gelombang semut pemakan batu dari segala penjuru, salah satu penjaga Aula Jiwa berteriak dengan keras untuk segera menyerukan sebuah pemanggil peringatan. Tak berselang lama kemudian, pelindung Liu, salah satu sosok berpengaruh di aula tersebut, muncul untuk memerintahkan pasukan Aula Jiwa memusnahkan semut-semut itu agar jangan sampai membiarkan mereka mengganggu para tetua terhormat yang sedang menjaga di bagian terdalam. Namun meskipun banyak semut yang terbunuh, jumlahnya terus bertambah, membuat pelindung Liu sadar bahwa ada yang tidak beres dengan terkait penyerangan tiba-tiba dari koloni semut pemakan batu di tempat itu. Gelombang semut mematikan terus berdatangan dari segala arah menyerbu, membuat anggota istana jiwa yang menghadapinya benar-benar cukup kewalahan, dan bahkan beberapa dari mereka seketika berubah menjadi tumpukan daging, membuat jeritan kesengsaraan bergema di area lembah pegunungan. Dengan kacaunya pertahanan mereka, maka kesempatan untuk menyerang pun pada akhirnya tiba. Dengan cepat 4 ahli Daosun yang dipimpin oleh Feng Zunse melesat keluar untuk menyerang, hingga pertarungan sengit pun tak lagi dapat terhindarkan. Dalam kekacauan itu, seruan tak percaya terdengar menggema ketika sosok yang dikenal sebagai Mugu melihat Xiaoyan di aula itu. Ia terkejut sekaligus marah, tidak menyangka bahwa bocah ini cukup berani menyerang aula jiwa demi menyelamatkan gurunya. Tak berselang lama kemudian, 4 ahli Daosun Aula Jiwa akhirnya keluar dengan amarah mengutuk kelompok Xiaoyan yang menyali tinggi, sebab baru kali ini ada kelompok yang berani membuka medan pertempuran dengan markas Aula Jiwa di Pegunungan Jiwa Kematian. Melihat kemunculan 4 tetua terhormat ini, Feng Zunse tak menyia-nyiakan kesempatan dan segera meminta Xiaoyan untuk menerobos jauh ke dalam istana untuk menemukan gurunya. Sementara Feng Zunse dan yang lainnya akan menghadapi keempat orang Daosun Antek Aula Jiwa tersebut. Mempercayakan pertempuran besar kepada rekan-rekannya, Xiaoyan langsung bergerak menuju bagian terdalam aula, berubah menjadi garis bayangan hitam yang melesat dengan cepat. Namun baru saja Xiaoyan memasuki sepertiga bagian terdalam istana aula, Xiaoyan dihadang oleh King Tian, salah satu Daosun lainnya yang dulu pernah 2 kali menghancurkan tubuh spiritual Xiaoyan saat persepsi spiritual pemuda itu menyusup untuk melihat keadaan gurunya. Masih inget gak nih kalian? Wajah King Tian memucat saat menyadari betapa cepatnya Xiaoyan meningkatkan kekuatannya yang saat ini telah berada di puncak bintang 9 Daosong. King Tian bersumpah akan membuat Xiaoyan dimakamkan di tempat itu hari ini juga. Tanpa banyak babi bu lagi, King Tian melancarkan telapak doki yang kuat ke arah Xiaoyan, membuat pemuda itu segera memusatkan doki di tubuhnya, melepaskan kekuatan api 3000 hati teratai untuk bertabrakan langsung dengan serangan King Tian. Walau berhasil mengatasi serangan itu, Xiaoyan terdorong mundur beberapa langkah ke belakang.
Ekspresi gelap dan dingin menyelimuti wajah King Tian saat serangannya bisa dimentahkan oleh Xiaoyan sebelum dengan cepat King Tian kembali melepaskan serangan keduanya, tetapi kemunculan boneka Daosun Xiaoyan menghentikan langkahnya. Boneka itu pun bersiap untuk menghadapi King Tian dalam pertarungan yang sengit. Sementara Xiaoyan dengan tenang melanjutkan misinya untuk menyelinap masuk ke bagian terdalam aula besar tempat di mana gurunya dipenjarakan. Tidak memperdulikan raungan penuh amarah King Tian, Xiaoyan kembali berubah menjadi bayangan hitam yang berlari seperti kilat ke dalam aula. Namun rupanya pertahanan yang berada di dalamnya juga tidaklah lemah. Belum juga Xiaoyan menemukan keberadaan gurunya, pemuda itu kembali dihadang oleh 4 ahli Daosong dan harus kembali terlibat pertarungan sengit. Menggunakan mode pertahanan brutal, keempat ahli Daosong Aula Jiwa itu membentuk sebuah avatar ular raksasa hitam, namun di bawah suhu penekanan 3000. Teratai jantung api avatar ular raksasa itu pun dapat dengan mudah dimusnahkan dan bahkan serangan Xiaoyan ini membuat 3 Daosong Aula Jiwa meregang nyawa, meninggalkan 1 pelindung Aula Jiwa yang tersisa dalam ketakutan besar. Pelindung tersebut hanya bisa memasang ekspresi ketar-ketir saat Xiaoyan memerintahkannya untuk menunjukkan tempat di mana gurunya ditahan. Dengan ancaman nyata akan berakhir seperti 3 pelindung lainnya yang sebelumnya dihancurkan, pelindung itu tak punya pilihan selain memberikan lokasi Yalau dengan penuh ketakutan. Setelah berhasil mendapatkan informasi penting darinya, Xiaoyan tetap membunuhnya. Dengan tekad bulat, Xiaoyan melesat cepat seperti anak panah menuju tempat penahanan gurunya dan hanya dalam beberapa detik sudah mencapai pusat terdalam dari istana Aula Jiwa yang penuh dengan resapan aura kematian. Mata Xiaoyan berkaca-kaca ketika melihat sosok yang sangat ia rindukan, seorang pria tua yang dirantai oleh belenggu besar di tengah kluster cahaya. Sosok itu adalah Yalau, gurunya yang telah lama menantinya. Xiaoyan tak bisa menahan emosinya, ia langsung berlutut di hadapan Yalau, air matanya mulai mengalir. Dengan suara serak yang dipenuhi rasa duka dan penyesalan, Xiaoyan berkata, "Guru, murid nakal yang membuatmu menunggu sekian lama akhirnya datang."